Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 3 Juli 2021. Hari ini adalah Pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kalau kita mendengar kata Thomas di dalam bacaan Injil, kita tahu itu, mengerti. Dia adalah orang yang belum percaya kalau belum melihat Yesus. Dikatakan oleh Thomas, sebelum aku melihat bekas luka pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lukanya itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Sebelum melihat, dia tidak percaya. Ada benarnya juga ungkapan dari Thomas. Kalau sudah kelihatan, kalau sudah bisa dilihat, kalau sudah diraba, maka percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena bisa saja banyak bahaya-bahaya. Misalkan saja penipuan. Penipuan itu begitu meninabobokan seseorang supaya orang itu bisa percaya, tetapi akhirnya dia itu rugi. Enggak salah sebenarnya Thomas. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara mengenai iman, ada kalanya ya kita percaya saja. Saya juga belum pernah melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya hanya melihat gambarnya, saya hanya melihat patungnya. Tapi persisnya seperti apa itu Tuhan Yesus, saya belum pernah melihat. Tapi ya sudah, akan ada waktunya, akan ada saatnya di mana saya melihat Tuhan Yesus. Tetapi bagi saya, sesuatu yang menyangkut iman, sesuatu yang menyangkut kepercayaan, menurut saya pribadi, tidak usahlah saya membutuhkan bukti yang sedetil-detilnya, membutuhkan fakta yang senyata-nyatanya. Saya belum pernah melihat Tuhan, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu menyelamatkan saya. Tuhan itu mencintai kita. Tuhan itu menolong kita. Kita belum pernah melihat Tuhan, tapi ada saja dalam kehidupan ini kita merasakan kekuatan dari Tuhan yang menolong, menguatkan, menyelamatkan kita. Itu selalu ada. Dan meskipun Tuhan itu tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada saya, tapi saya percaya seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera bagimu. Ada damai, ya. Meskipun kita ini bisa saja, mohon maaf, hidup dalam kemiskinan, tapi kita damai. Siapa yang memberi damai? Ya Tuhan. Meskipun katakanlah kita ini dicemooh, dikucilkan, direndahkan, disudutkan, ada orang yang sembunyi-sembunyi di belakang mencaci maki, tidak suka kepada kita, tapi saya tetap damai. Saya tahu si A itu tidak suka kepada saya. Saya tahu si B itu ya hanya memperlihatkan muka yang memperhatikan saya, tapi belakangnya itu tidak senang kepada saya. Saya tahu itu. Tapi ya sudah. Untuk apa saya pusing? Saya damai-damai saja. Saya pun tidak bisa nyanyi. Tapi setiap kami sore ada OKS, saya bernyanyi. Saya nyanyi dan saya rileks saja nyanyi. Mau salah, mau benar, suara saya udah pasti fales. Tapi sudah, saya nyanyi saja. Saya tetap bergembira dan saya damai. Saya pikir itu yang perlu dalam kehidupan kita. Kita ini gak usah dipusingkan oleh hal-hal seperti tadi itu. Wah, tidak diperhatikan, maka saya tidak damai, tidak merasakan kemurahan hati dari orang lain, saya gak ada damai. Gak jadi masalah. No problem dalam kehidupan kita. Dan disitulah saya merasakan kekuatan dari Tuhan yang belum pernah saya lihat. Tapi dia itu memberi damai kepada saya. Hati saya tentram.
hati kita tentram meskipun kita disudutkan, dijelekan, atau bagaimana oleh orang lain, tidak suka orang lain kepada kita. Itulah dia Tuhan yang tak kelihatan, yang tak nampak, tapi kehadirannya kita rasakan dalam kehidupan kita. Saya tidak memerlukan, katakanlah, saya tidak perlu bahwa Tuhan itu nyata hadir bisa saya lihat, seperti halnya Thomas bisa saya pegang, bisa saya raba. Nggak perlu bagi saya. Nggak apa-apa. Tuhan itu ada. Dan buktinya saya tetap bahagia, tetap bergembira dalam situasi hidup yang menyeramkan, tidak nyaman, tapi itulah dia kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagi saya tidak perlu saya melihat Tuhan seperti apa, tapi yang penting saya merasakan kehadiran Tuhan yang menenteramkan, membawa damai, membawa sukacita, membawa kegembiraan, kebahagiaan dalam hidup saya. Dan ketika saya diombang-ambing oleh situasi yang tidak enak, tidak nyaman, Tuhan yang belum pernah saya lihat, saya rasakan kehadirannya dalam hidup, dalam diri saya. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.